Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Prilansa dari kelompok 1 Ekonomi Moneter Syariah tentang posisi BI dalam moneter Islam. Saya akan menjelaskan poin pertama, sejarah Bank Indonesia. Bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan dan disalurkan kembali kepada masyarakat berbentuk kredit. Di era pemerintahan Hindia Belanda, The Javers Bank didirikan pada tahun 1828 yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Bank Indonesia memiliki 3 fungsi di bidang perbankan, moneter, dan sistem pembayaran. Pada tahun 1953, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur tentang tugas serta kedudukan Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki tugas tambahan, yaitu membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat untuk mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Pada tahun 1999, Bank Indonesia memasuki era baru sebagai bank sentral independen yang memiliki tugas dan wewenang untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Amandemen Undang-Undang Bank Indonesia dilakukan pertama pada tahun 2004 dengan konsentrasi pada aspek penting yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagai peran dari upaya dalam menjaga kestabilan sistem keuangan yang ditujukan untuk mewujudkan ketahanan perbankan secara nasional untuk mengulangi krisis global melalui peningkatan akses perbankan terhadap layanan jangka pendek dan Bank Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Dedi Yusuf. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan Saudari Eva Aprilansa tentang sejarah kebijakan moneter Islam. Sudah kita ketahui bahwa sistem moneter telah mengalami banyak perubahan. Dulu pada masa Rasulullah SAW, sistem keuangannya menggunakan bimaterialis standar, yakni dirham dan dinar. Dikarenakan nilai tukarnya relatif stabil, namun stabilitas nilainya pernah mengalami ketidakseimbangan antara supply dan demand. Dirham pernah mengalami faktual dengan nilai paling rendah sampai mengakibatkan uang kualitas buruk akan menggantikan kualitas yang lebih baik. Oleh Ibnu Taimiyah dikatakan bahwa kualitas yang buruk akan menendang kualitas yang baik. Perkembangan emas dari uang beredar mengalami 3 kali evolusi. Yang pertama, the gold coin standard, yakni emas sebagai uang yang aktif dalam peredaran. Yang kedua, the gold bullion standard, yakni emas bukanlah menjadi alat tukar yang beredar, akan tetapi dijadikan sebagai parameter untuk menentukan nilai tukar uang yang beredar. Yang ketiga, the gold exchange standard, yakni otoritas moneter menentukan nilai tukarnya. Dikarenakan perkembangan sistem keuangan yang sangat pesat, telah mengeluarkan uang yang akbar, yaitu uang yang beredarnya tidak dibekut oleh emas dan perak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sri Komariatur Mawardhani. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan status dan kedudukan Bank Indonesia. Peran dan tugas Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia telah mengalami evolusi dari yang semula sebagai bank sirkulasi, kemudian pernah diminta pemerintah sebagai agen pembangunan, dan terakhir sejak 1999, yaitu telah menjadi lembaga yang independen dengan tugas-tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank untuk mencapai tujuan kestabilan nilai rupiah. Pada 1 Juni 1953 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang pokok Bank Indonesia sebagai pengganti Javers Bank with
tahun 1922. Mulai saat itu, lahirlah suatu bank sentral di Indonesia yang diberi nama Bank Indonesia. Sejak keberadaan Bank Indonesia sebagai bank sentral hingga tahun 1968. Tugas pokok Bank Indonesia selain menjaga kestabilan moneter, mengedarkan uang, dan mengembangkan sistem perbankan, juga masih tetap melaksanakan beberapa fungsi, sebagaimana dilakukan oleh Bank Indonesia Komersial. Namun demikian, tanggung jawab kebijakan moneter berada di tangan pemerintah melalui pembentukan Dewan Moneter yang tugasnya menentukan kebijakan moneter yang harus dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Selain itu, Dewan Moneter juga bertugas memberikan petunjuk kepada Direksi Bank Indonesia dan menjaga kestabilan nilai mata uang, dan juga untuk memajukan perkembangan perkreditan dan perbankan. Kesemuanya ini mencerminkan bahwa kedudukan Bank Indonesia pada periode tersebut masih merupakan bagian dari pemerintah. Tugas-tugas pokok yang diemban Bank Indonesia sebagai otoritas moneter pada periode tersebut, khususnya untuk memelihara kestabilan nilai rupiah, tidak selalu dapat sejalan dengan tugas Bank Indonesia, yaitu tugas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, misalnya, sering pula diikuti oleh peningkatan harga-harga atau inflasi yang tinggi. Selanjutnya, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, kedudukan Bank Indonesia selaku Bank Sentral Republik Indonesia telah dipertegas kembali. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia telah mempunyai kedudukan yang independen di luar pemerintah sebagaimana bank-bank sentral di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Chili, Filipina, Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, dan Swiss. Sebagai suatu lembaga yang independen, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan tugasnya, yang sesuai undang-undang tanpa campur tangan pihak di luar Bank Indonesia. Dan dalam kaitan ini, Bank Indonesia wajib menolak dan memperbaiki setiap bentuk campur tangan atau intervensi dari pihak di luar Bank Indonesia. Dengan independensi tersebut, Bank Indonesia selalu otoritas moneter diharapkan dapat melaksanakan tugas dan kewenangan secara efektif. Dilihat dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan Bank Indonesia selaku lembaga negara yang independen tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksaan Keuangan, dan Mahkamah Agung. Kedudukan Bank Indonesia ini juga tidak sama dengan departemen karena kedudukan Bank Indonesia berada di luar pemerintah. Status kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, sesuai dengan amandemen Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, ditegaskan bahwa meskipun Bank Indonesia berkedudukan sebagai lembaga negara yang independen, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia dinilai kinerjanya oleh DPR dan melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam perumusan kebijakan moneter. Untuk itu, Bank Indonesia diwajibkan menyampaikan laporan tahunan dan laporan triwulan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang kepada DPR. Selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Nurul Islam yang akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Sri Komariatul Mawardani yang barusan sudah membahas tentang perkembangan status dan kedudukan Bank Indonesia. Dan saya akan membahas tentang tugas dan tujuan Bank Indonesia. Tugas dan tujuan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Tujuan Bank Indonesia ditetapkan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin pada perkembangan laju inflasi. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur berdasarkan atau tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah atau kurs terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kenaikan harga-harga inflasi yang tinggi dan terus-menerus akan menurunkan daya beli masyarakat, khususnya yang mempunyai pendapatan tetap, sehingga tingkat kesejahteraannya menurun. Demikian pula nilai tukar rupiah yang terus melemah, meskipun mungkin dapat meningkatkan pendapatan neto dari perdagangan luar negeri, akan meningkatkan harga-harga di dalam negeri, khususnya barang dan jasa yang harus diimpor dari luar negeri. Lebih dari ketidakstabilan inflasi dan nilai tukar rupiah menyebabkan dunia usaha dan para pelaku ekonomi akan mengalami kesulitan dalam menyusun perencanaan usahanya. Pada akhirnya, hal ini akan mengakibatkan fluktuasi perkembangan ekonomi secara keseluruhan yang berakibat buruk pada kesejahteraan masyarakat. Penetapan tujuan tunggal pemelihara stabilitas nilai rupiah dalam undang-undang seperti di atas menjadikan sasaran yang harus dicapai dan batas tanggung jawab Bank Indonesia akan semakin jelas dan terfokus. Meskipun tujuan diutamakan pada stabilitas nilai rupiah, hal ini tidak berarti bahwa Bank Indonesia tidak mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan keuangan secara keseluruhan. Dalam mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia perlu mengarahkan kebijakannya untuk menyeimbangkan kondisi ekonomi internal, khususnya keseimbangan antara permintaan dan penawaran agregat, dengan kondisi ekonomi eksternal yang tercermin pada kinerja neraca pembayaran. Perwujudan keseimbangan internal adalah terjaganya inflasi pada tingkat yang rendah, sementara dari sisi eksternal adalah terjaganya nilai tukar rupiah pada tingkat perkembangan yang cukup kuat dan stabil. Untuk itu, Bank Indonesia harus mempertimbangkan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah agar kebijakan yang ditempuhnya sejalan dan saling mendukung dengan kebijakan fiskal dan ekonomi lainnya. Untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan, sesuai Undang-Undang Bank Indonesia mempunyai 3 tugas, yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Pelaksanaan ketiga tugas di atas mempunyai keterkaitan dan karenanya harus dilakukan secara saling mendukung guna tercapainya tujuan Bank Indonesia secara efektif dan efisien. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan Bank Indonesia antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga dalam perekonomian. Efektivitas pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal, yang merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal tersebut memerlukan sistem perbankan yang sehat, yang merupakan sasaran tugas mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya, mendukung pengendalian moneter mengingat pelaksanaan kebijakan moneter dan efektivitasnya dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi dan mencapai kelembagaan Bank Indonesia. Stabilitas nilai rupiah terutama berlangsung melalui sistem perbankan. Dengan ketertarikan pelaksanaan ketiga tugas secara saling mendukung tersebut, maka pencapaian tujuan Bank Indonesia akan berhasil dengan baik. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Joko yang akan menjelaskan tentang pengaturan Bank Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Joko. Saya di sini sebagai pemateri akan menjelaskan PBI atau Peraturan Bank Indonesia. Yang pertama yaitu PBI ini dikeluarkan untuk meningkatkan efektivitas operasi ekonomi moneter syariah dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi perkembangan ekonomi, keuangan, dan moneter. Yang kedua, dalam PBI ada beberapa penyesuaian yang diantara lainnya yaitu yang pertama, peraturan penyebutan sistem secara umum yaitu di Bank Indonesia. Yang kedua, penghapusan jual beli SBIS sebagai instrumen UPT syariah. Yang ketiga, penyesuaian pelaksanaan UPT syariah dan menambah peraturan lelang, fixed rate tender, dan variable rate tender. Yang keempat, yaitu peraturan bahwa standing facialis syariah dilaksanakan setiap hari kerja. Yang kelima, yaitu fleksibilitas pada penjelasan PBI atas pengaturan SBIS yang dapat digunakan kepada BI.
Yang keenam, menghapus perseorangan sebagai peserta OMS. Dan yang terakhir yaitu pengaturan sanksi pada batalnya transaksi akibat gagal settlement transaksi OPT syariah dan falas. Mungkin hanya itu penjelasan saya mengenai peraturan Bank Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al Kausar. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Joko. Ada beberapa hal di instrumen Bank Indonesia dalam moneter Islam. Yang pertama, giro wajib minimum atau GWM. Merupakan simpanan minimum bank-bank umum dalam bentuk giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan persentase tertentu dari dana pihak ketiga, yaitu giro wadiah, tabungan mudharabah, deposito investasi mudharabah, dan kewajiban lainnya. Adapun besaran GWM adalah 5% dari dana pihak ketiga yang berbentuk rupiah dan 3% dari dana pihak ketiga yang berbentuk mata uang asing. Dana pihak ketiga dari rupiah tidak termasuk dana yang diterima oleh bank dari Bank Indonesia dan BBR. Sedangkan dana pihak ketiga dalam mata uang asing meliputi kewajiban kepada pihak ketiga, termasuk bank dan Bank Indonesia yang terdiri atas giro wadiah, deposito investasi mudharabah, dan kewajiban lainnya. Bank Indonesia juga mengenakan denda dan sanksi terhadap kesalahan, keterlambatan, dan pelanggaran penyampaian laporan mingguan yang digunakan untuk menentukan GWM. Yang kedua, ada sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah atau sertifikat IMA, yaitu instrumen yang digunakan oleh bank-bank syariah yang mengalami kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan. Sertifikat ini berjangka waktu 90 hari. Pemindah tanganan sertifikat IMA hanya dapat dilakukan oleh bank penanam dana pertama, sedangkan bank penanam dana kedua tidak diperkenankan memindah tangankannya kepada pihak lain sampai berakhirnya jangka waktu. Yang ketiga, sertifikat wadiah Bank Indonesia atau SWBI, yaitu instrumen Bank Indonesia sesuai dengan syariat Islam. SWBI juga dapat digunakan oleh bank-bank syariah yang kelebihan likuiditas sebagai sarana penitipan dana jangka pendek. Dalam operasionalnya, SWBI mempunyai nilai nominal minimum 500 juta dengan jangka waktu dinyatakan dalam hari. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Widya Suhri. Di sini saya akan menjelaskan tentang IRF, transmisi kebijakan moneter konvensional. Analisis IRF di transmisi moneter konvensional menunjukkan bahwa dalam 20 bulan mendatang, respon tertinggi IHK adalah IHK itu sendiri yang diperkirakan akan stabil pada standar deviasi 10. Respon IHK terhadap SBI pada awal periode keempat menunjukkan pengaruh positif, namun kemudian respon IHK terhadap SBI negatif pada periode kelima dan menunjukkan kondisi stabil pada standar deviasi ke-9. Namun kenaikan tingkat suku bunga SBI akan meningkatkan bunga tabungan dan pinjaman. Keadaan ini menyebabkan jumlah dana bank yang bersumber dari tabungan meningkat. Namun, jumlah dana yang dikeluarkan dalam bentuk pinjaman akan berkurang. Sementara guncangan variabel LOAN direspon negatif oleh IHK dengan perkiraan stabil mencapai standar devisi ke-18. Keadaan ini bisa diartikan bahwa kenaikan pinjaman bank konvensional direspon negatif oleh tingkat inflasi. Sementara itu, IHK merespon negatif terhadap goncangan yang terjadi pada PUAB dan kondisi stabil pada standar deviasi ke-15. BI menggunakan suku bunga pasar uang antar bank, yaitu PUAB, sebagai salah satu sasaran untuk mengendalikan tingkat inflasi. Respon positif ditunjukkan IHK terhadap goncangan suku bunga modal kerja SBMK dan kondisi stabil pada standar deviasi ke-10. Kenaikan suku bunga pada pembiayaan usaha meningkatkan skala produksi sehingga meningkat
output produksi. IRF transmisi kebijakan moneter syariah. Analisis IRF di transmisi moneter syariah menunjukkan bahwa di dalam 20 bulan mendatang, respon tertinggi adalah respon IHK terhadap IHK itu sendiri, yang diperkirakan akan stabil pada standar devisi kelima. Respon positif IHK terhadap SBIS dimulai pada awal periode keempat menunjukkan pengaruh positif, namun kemudian respon IHK terhadap SBIS negatif dan menunjukkan kondisi stabil pada standar deviasi ke-10. Artinya, semakin tinggi imbal hasil SBIS yang ditetapkan BI akan menurunkan besaran IHK. Meningkatkan imbal hasil SBIS akan direspon oleh bank syariah dengan menyalurkan dananya dalam bentuk SBIS. Sementara guncangan variabel FINC direspon positif oleh IHK dari awal periode sampai periode ke-20 dan mencapai kondisi stabil pada standar devisi ke-10. Dalam kondisi seperti ini, bank syariah akan lebih banyak peluang memperoleh pendapatan secara maksimal. Namun dalam jangka panjang, kenaikan inflasi akan direspon pemerintah dengan meningkatkan imbal hasil SBIS yang akhirnya akan mempengaruhi kenaikan imbal hasil pembiayaan di bank syariah. Sementara itu, IHK merespon negatif terhadap goncangan yang terjadi pada PUAS dan kondisi stabil pada standar deviasi ke-15. PUAS digunakan untuk menambah alternatif pemenuhan kebutuhan likuiditas di perbankan syariah dengan cara menjual surat berharga syariah dengan janji membeli kembali atau transaksi repo syariah. IHK merespon positif terhadap goncangan IHMK pada standar deviasi kedua dan kondisi stabil pada standar deviasi ke-8. Bank syariah lebih banyak menyalurkan pembiayaan pada sektor konsumtif dikarenakan memiliki resiko lebih rendah dibanding kebanyakan menggunakan skim jual beli murabahah, memiliki mekanisme yang lebih sederhana dibanding skim bagi hasil, mudharabah dan musyarakah. Di samping itu, kepastian pembiayaan sektor konsumtif untuk menghasilkan keuntungan dengan minim resiko lebih tinggi dibanding dengan pembiayaan sektor produktif. Namun demikian, respon positif IHK terhadap goncangan IHMK bisa dimaknai bahwa meningkatnya kemampuan masyarakat berbelanja menjadi bank syariah lebih lunak dalam mengeluarkan pembiayaan ke sektor produktif. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Saya pasrahkan kepada pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maurice Daniel Haq. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan pemateri sebelumnya, Rika Widya Suhri. Yang pertama, FEVD, transmisi kebijakan moneter konvensional. Analisis VD pada transmisi kebijakan moneter konvensional menunjukkan bahwa variabel yang diperkirakan akan memiliki kontribusi paling besar terhadap IHK, di mana IHK sendiri yang diikuti oleh kontribusi loan, PUAT, SBMK, dan kemudian SBI. Besarnya kontribusi loan terhadap IHK dapat dilihat dari besaran kredit yang dikeluarkan bank konvensional berdampak bagi peningkatan output produksi. Meningkatnya output produksi menurunkan harga barang dan jasa, sehingga meningkat permintaan. Keadaan ini akan mempengaruhi nilai uang terhadap barang sehingga menjadi jumlah uang beredar atau JUB bertambah dan inflasi pun meningkat. Yang kedua, FEVD, transmisi kebijakan moneter syariah. Analisis VD pada transmisi kebijakan moneter syariah menunjukkan bahwa variabel yang diperkirakan akan memiliki kontribusi paling besar terhadap IHK, di mana IHK sendiri yang diikuti oleh kontribusi FINC, PUAS, IHMK, dan kemudian SBIS. Besarnya kontribusi FINC terhadap IHK dapat dilihat dari besaran kredit yang dikeluarkan bank konvensional mendorong berdampak bagi peningkatan output produksi. Meningkatnya output produksi menurunkan harga barang dan jasa sehingga meningkat permintaan. Keadaan ini akan mempengaruhi menurunkan nilai uang terhadap barang sehingga menjadi jumlah uang beredar atau JUB bertambah dan inflasi pun meningkat. Pada transmisi kebijakan moneter konvensional dan syariah
menunjukkan bahwa dua model variabel transmisi kebijakan moneter memiliki kecenderungan yang sama terhadap tingkat inflasi atau IHK. Keadaan ini menunjukkan bahwa transmisi kebijakan moneter konvensional dan syariah saling berhubungan. Dengan kata lain, besaran instrumen moneter syariah masih dipengaruhi oleh besaran instrumen moneter konvensional. Keadaan ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter syariah belum sepenuhnya independen dalam mempengaruhi besaran inflasi. Demikian penjelasan dari saya. Poin berikutnya akan dijelaskan oleh pemateri Dewi Tini Munawwaroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Tini Munawwaroh. Di sini saya sebagai pemateri ke-9 yang akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu tentang dual financial system di Indonesia. 1. Landasan hukum kebijakan moneter Islam. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan menerapkan kebijakan moneter menggunakan instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syariah, di samping instrumen moneter konvensional. Wewenang Bank Indonesia ini juga tertuang pula dalam Peraturan Dewan Gubernur mengenai kerangka kerja kebijakan moneter yang menjelaskan bahwa operasi moneter dapat dilakukan secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian, kerangka kebijakan moneter syariah yang dilaksanakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter adalah kebijakan moneter syariah yang berada dalam dual financial system. 2. Dual financial system. Dual financial system ini yang dimaksud adalah bank dapat melakukan dua kegiatan sekaligus, yaitu kegiatan perbankan yang berbasis bunga ataupun konvensional dan kegiatan perbankan yang berbasis syariah. Dual financial system ini dijadikan sebagai konsep perbankan di Indonesia karena dianggap sesuai dengan masyarakat Indonesia yang notabene bermacam-macam karakter dan bermacam-macam agama, walaupun mayoritasnya Islam. Pada bank yang beroperasi secara konvensional, pendapatan bank yang utama berasal dari bunga yang dihitung berdasarkan pada persentase tertentu dari pinjaman yang diberikan oleh bank, dan selain itu, bank konvensional juga mempunyai kewajiban untuk membayar sebesar persentase tertentu atas simpanan dari nasabahnya. Sementara bank yang beroperasi secara prinsip syariah memperoleh pendapatannya dengan adanya pembagian laba yang dihitung secara proporsional antara pinjaman atau kredit yang diberikan bank dengan modal keseluruhan yang dipunyai perusahaan. Hasil usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad pembiayaan yang sudah disetujui keduanya dan dituliskan dalam bentuk nisbah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya pasrahkan kepada pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Haili sebagai pemateri terakhir. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang dual financial system di Indonesia, yang dimana poin yang pertama dan yang kedua telah dijelaskan oleh materi ke-9, yaitu Dewi Tini Munawwaroh. Baik, di sini saya akan melanjutkan poin yang ketiga, ialah implementasi dual financial system di Indonesia. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah menegaskan bahwa Bank Indonesia selaku otoritas perbankan perlu mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas penunjang yang mampu mendukung operasional bank syariah. Berdasarkan undang-undang tersebut, Bank Indonesia ialah otoritas moneter yang mempunyai
tugas pokok, yaitu yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, dan yang kedua mengatur dan menjaga sistem pembayaran, dan yang ketiga mengatur dan mengawasi bank. Berikutnya ialah implementasi kebijakan moneter dual financial system di Indonesia. Di sini terdapat 4 bagian, di antaranya yang pertama aset. Aset ialah semua sumber ekonomi atau kekayaan yang dimiliki oleh entitas yang diharapkan mampu memberikan manfaat usaha pada masa yang akan datang. Dan yang kedua DPK atau yang disebut dengan dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga ialah dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat, antara lain giro, tabungan, dan deposito. Dan yang keempat ialah kredit atau pembayaran UMKM. Dan yang terakhir ialah GWM atau yang lebih dikenal dengan giro wajib minimum. Giro wajib minimum ialah dana atau simpanan minimum yang harus dikeluarkan oleh bank, yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan atau kekeliruan atau tutur kata yang tidak berkenan, kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.